Inti daripada berpuasa yang kita jelaskan kemarin adalah panggilan keimanan. Kalau iman itu adalah rahasia hati kita yang tahu diri kita sendiri, merasa kita terpanggil bahwa saya tidak boleh main-main. Maka puasa itu tidak mengandung ria itu. Itu dan ya. Puasa tidak mengandung ria. Oh, itu habis makan dalam kamar, pura-pura di situ loyo. Panas nian hari ini. Puasa capeknya, padahal tidak puasa itu. Orang bisa percaya. Itu enggak ya? Itu gambarannya bahwa puasa itu tidak mengandung ria. Atau ikhwan akhwati fillah, muhibbin al-muhibbat ala mahabbatillah. Itu ya. Alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan kasih sayangnya begitu banyak kepada kita sampai kita banyak lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita banyak lupa? Pemberiannya banyak, di antaranya nikmat sehat dan sempat kita. Nikmat sehat ini luar biasa. Baru kita tahu betapa mahalnya sehat itu kalau sudah sakit. Itu ya. Kemudian sempat ngaji contohnya. Maka itulah nikmat. Jadi sebaik-baik masa dalam hidup ini termasuk menuntut ilmu. Itu ya. Jadi hamba ini merasakan dan kita semuanya dalam perjuangan menuntut ilmu itu dari kecil sampai kita tak wafat ya, meninggal dunia. Dan kita semuanya prosesnya belajar terus. Jadi lingkungan kampus kah atau gimana itu hanya formalitas saja. Tapi menuntut ilmu itu adalah tidak mengenal waktu dan dimanapun kita bisa menuntut ilmu dan belajar. Pribadi yang bersyukur seperti itu adalah pribadi yang belajar. Kenapa? Karena kita tahu nilainya sesuatu itu kalau tahu ilmunya. Itu dapat dia. HP secanggih apapun, semahal apapun, tapi kalau kita nggak tahu fungsinya, itu nggak ada gunanya. Itu dapat dia. Intinya berdasarkan manfaat. Sama dengan kita ini beli laptop. Itu manfaatnya apa kita? Kita nggak usah terlalu tinggi-tinggi, internalnya, RAM-nya atau gimana, terlalu mahal. Tapi kita ini cocoknya apa? Itu ya. Karena kadang kita lifestyle, gaya hidup yang membuat kita menderita. Itu ya. Maka Masya Allah, maka ayo pribadi yang bersyukur adalah pribadi yang berilmu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah selalu dan terutama malam ini. Dan Allah catat kita dengan melalui para malaikatnya kita menjadi abdan syakura, hamba-hamba Allah yang bersyukur insya Allah. Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita banyak berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Masya Allah, kurang lebih 12 ya atau 13 hari lagi ya kita masuki bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kalau biasanya kalau jam segini, kalau Ramadan ya biasanya itu tadarusan. Betul Pak Dia? Tadarusan. Maka sekarang kita belajar dulu. Tadarus juga namanya belajar. Karena tadarusan itu belajar ya. Belajar Al-Quran. Itu namanya tadarusan. Supaya kita paham ya. Dari darah saya dirusu, tadarus. Gitu ya. Belajar gitu. Kita banyak belajar. Contohnya Al-Quran, saling menyimak. Jadi wajar kalau ada yang salah-salah, dibetulin, itu ya. Jangan langsung bilang mengatakan bahwa, wah yang ngaji itu salah-salahnya banyak, lagi belajar. Itu namanya tadarus. Itu dia. Nah itu contoh. Maka kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, insya Allah, yaitu lanjutan daripada tentang puasa. Karena puasa ini juga termasuk fikus siam, itu banyak juga penting poin-poin yang harus kita perhatikan supaya kita ini sebagai hamba Allah mendapatkan betul-betul Ramadan ini dengan indah. Itu ya. Kadang kita itu masuk Ramadan itu kayaknya dianggap sepele, biasa gitu ya, nggak terlalu bermakna. Kenapa nggak terlalu bermakna? Karena itu kita nggak menganggap sebagai tamu yang sangat agung. Itu ya. Sangat spesial. Itu ya. Contohnya adik atau ini ikhwat itu ya, akhwat, ikhwan. Itu contohnya belum menikah, jodohnya ya, calonnya itu menanti gitu ya. Gimana itu? Yang mana sih? Aku tak pernah kenal dia. Itu ya.
Aku belum pernah nengok dia. Kalau zaman dulu kita dijodohin gitu ya. Kadang di saat pengantin baru nengok wajahnya, oh, itulah jodohku. Itu ya. Umpamanya itu ya. Kalau sekarang nggak seperti itu ya. Nah, itu. Jadi itu contoh ya. Itu belum ada bebannya. Jadi inilah tamu yang sangat spesial, tamu yang sangat agung, yang dimana kita betul-betul berusaha dengan mempersiapkan. Kalau tamu yang biasanya mau datang, kita kan persiapan dulu. Betul tak nih ya? Persiapannya mungkin dengan apa yang dibutuhkan tamu kita itu. Betul nih, tamu kita mungkin butuh pingin apa, butuh makan, butuh tempat istirahat, itu apa yang dia butuhkan. Begitulah gambarannya Ramadan. Jadi Ramadan itu apa yang dibutuhkan? Oh, berarti butuh ilmu, butuh latihan amal, itu ya. Maka kita biasa sudah apa namanya itu terbiasa beramal soleh, yaitu puasa sunnah, sholat sunnah, ngaji. Ini kan sudah ngaji itu sudah amalannya itu harian itu. Jadi ketika masa Ramadan nggak kaget gitu ya. Karena ketika Ramadan itu orang yang nggak siap itu bisa dilihat dari waktu itu ya. Bagaimana coba lihat waktunya? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga kan masih lumayan itu. Malam pertama itu perlu buka tenda Pak dia. Wah, luar biasa itu. Mestinya kelihatan tidak muat gitu ya. Malam pertama, ya biasa malam pertama gitu ya. Tapi seiring waktu berjalan, mau masuk malam ke-10, masuk pertengahan kedua, kok sudah sapnya semakin maju itu ya. Udah penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Gitu ya. Entah kemana dia, ternyata itu kemana dia? Oh, jalan-jalan dia ke mall-mall gitu ya. Oh, alamatnya di sana ternyata. Itu ya. Salah alamat gitu ya. Seharusnya kan ke Masjid Mahabbatullah. Aduh, contohnya itu ya. Nah, itu contoh-contoh ya. Nah, itu. Seharusnya ke situ umpamanya. Malah salah alamat gitu ya. Ada lagi penyakit hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Nah, itu ya, itu kan ada yang kayak gitu ya. Hipertensi bukan darah tinggi Pak Haji. Hilang pergi tanpa permisi, seharusnya permisi dulu sama Pak Haji. Pak Haji saya mau permisi. Oh iya ya dimaklumi gitu ya. Tapi entah kemana hilang gitu ya. Padahal malam pertama luar biasa semangatnya. Ini orang yang tidak siap ini, itu ya. Itu yang tidak menghargai tamu, itu ya. Tamunya dianggap remeh. Jadi maka Ramadan ini sebagai gambaran diberikan kita, yaitu ketika kita menghargai tamu itu, dan tamu itu membawa sesuatu keberkahan, membawa oleh-oleh yang spesial, maka orang yang berpuasa itu disiapkan namanya Babu Rayyan, yaitu pintu surga yang namanya pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Disiapkan, yang tidak ada bebannya dunia seisinya ini, itu ya. Lebih nikmat, spesial. Anda sudah menghargai saya, itu ya. Inilah hadiah Anda, kado Anda. Itu, masya Allah. Itu kalau kita dapat kabar gembira, belum didapat, itu sudah gembira itu. Contoh, dapat kita panggilan haji lah Pak Haji ya. Karena haji ini lagi termasuk spesial lah. Itu lah Pak Haji ya. Karena tidak semua orang berduit bisa sampai ke sana itu ya. Belum tentu ya, tergantung Allah Pak. Kita bagian termasuk dapat jatah atau enggak gitu ya. Itu dapat panggilan haji contohnya kita, Anda berangkat tahun ini. Itu Pak Haji ya. Dengan pelayanan spesial, tamu raja kerajaan Saudi. Itu ya. Masya Allah. Maka tempatnya khusus, tendanya khusus. Itu Pak Haji ya. Di penjemputannya khusus. Karena kita ini adalah tamu spesial. Dan kita menghargai dia. Nah itu, maka kita dihargai juga. Itu ya. Tapi orang yang cuek, gimana rasanya kalau kita ada tamu, kita cuekin dia, gimana rasanya itu? Nggak nyaman, itu ya. Walaupun dikasih makan enak, tapi dicuekin, nggak nyaman itu. Itu enggak ya? Itu orang yang cuekin, itulah yang kena penyakit hipertensi semua muntaber tadi itu. Itu yang cuek itu, nggak peduli dia. Maka inti daripada berpuasa yang kita jelaskan kemarin adalah panggilan keimanan. Kalau iman itu adalah rahasia hati kita, yang tahu diri kita sendiri, merasa kita terpanggil bahwa saya tidak boleh main-main. Maka puasa itu tidak mengandung riya itu. Itu dan ya. Puasa tidak mengandung riya.
Oh, itu habis makan dalam kamar, pura-pura di situ loyo. Panas nian hari ini. Puasa capeknya, padahal tidak puasa itu. Orang bisa percaya. Itu enggak ya? Itu gambarannya bahwa puasa itu tidak mengandung ria. Ria itu tampak ya, dilihat. Maka kalau sholat bisa dilihat, itu ya. Tapi puasa nggak tahu kita puasa atau dia tidak. Itu ya. Nah, itu contoh. Maka puasa itu adalah diri kita. Betul-betul melihat umatnya. Maka puasa itu ada 3 kategori. Itu ya, 3 tingkatan. Ada puasa orang biasa, orang awam. Itu ya. Ada puasa spesial, khusus. Ada spesial gitu ya. Itu di atasnya spesial. Khas al-khusus bil khusus itu ya namanya kalau bahasa Arabnya. Jadi saumul awam, wa saumul khusus, wa saumu khususil khusus. Itu 3 tingkatan. Puasa orang biasa, orang awam. Kemudian yang kedua puasa orang khusus. Masya Allah. Wih, banyak nian ini. Ini lengket insya Allah. Ini banyak online ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, iklan. Ya, wajib iklannya itu ya. Nah, kalau di sini iklannya bagus Pak Jia. Kalau di televisi, waduh agak repot rasanya kalau iklan itu entah apa, entah berantai itu ya. Tapi kalau di sini alhamdulillah. Itu ya, kita lanjut. Jadi orang biasa, kemudian orang khusus, yang ketiga orang khusus bil khusus. Orang biasa itu puasa, enggak makan, enggak minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah pengertian puasa sebenarnya. Tapi panca inderanya enggak dijaga. Gosip jalan juga. Matanya juga kelayapan, itu panca inderanya enggak, pendengarannya juga lain dari yang didengar, ucapannya enggak dijaga, prasangkanya enggak dijaga. Gitu. Semuanya itu adalah orang biasa. Dan orang yang seperti ini rubba sha'imin laisa lahu min siyami illal ju'wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang bersangkutan tidak dapat puasanya apa-apa. Itu ya. Maka inilah pentingnya bahwa harus kita naik kelas. Betul Pak Ji ya? Naik kelas ke khusus lah minimal. Bagaimana orang khusus puasanya? Yaitu makan dan minum sudah itu biasa lumrah, itu fikihnya. Tapi khusus ini adalah yang dijaga panca inderanya, matanya, pendengarannya, lisannya, itu ya, hatinya, gerakan tubuhnya, semuanya dijaga. Itu, wah itu orang spesial itu. Kayak dokter ya, dokter itu kan ada dokter umum ya, ada dokter spesialis, ada subspesialis. Kan yang paling tinggi kan subspesialis itu, yang semakin mahal itu biayanya itu. Kalau konsultasi aja sekian ratus ribu, bisa jutaan itu kalau tergantung dokternya itu ya. Itu ya, buka praktek, oh keren gitu ya. Karena dapatnya itu mahal gitu. Itu ya, maka spesial gitu ya. Kalau orang umum kan biasa, resepnya ya biasa gitu. Baru disentuh sudah sembuh. Umpamanya itu ya. Wah, Anda karena ternyata itu kesembuhan itu bukan dari segi apa yang kita makan dan minum, tapi cara bagaimana kita menyampaikan dan orang yang bersangkutan itu luar biasa itu ya. Artinya ada ilmunya di situ, itu ya. Nah, maka orang yang berilmu itu kan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu dengan tingkatan. Orang yang bertingkat berarti coba kita lihat kalau punya tingkatan itu, rumahnya kah, ini kah, itu manusia biasa kita benda nengok tingkat dia. Itu contoh ya. Maka ayo mudah-mudahan kita masuk level di sini. Adalah panca indera kita berusaha jaga di selama bulan suci Ramadan. Itu yang itu. Jadi sekarang itu HP ya Allah beratnya perjuangannya. Bahkan kita nonton ceramah iklannya itu wallahu alam itu. Betul dan ya. Itu luar biasa juga itu godaannya itu ya. Kalau sini kan alhamdulillah nyaman-nyaman aja gitu. Masya Allah. Kita kembali lagi yang ketiga adalah khusus bil khusus. Itu ya. Khusus bil khusus yaitu spesial, ini di atasnya spesial gitu. Ini yang masalah makan dan minum itu sudah nggak usah ditanyakan, dia memang sudah jaga itu. Kemudian pancelannya sudah dijaga itu. Di atasnya lagi adalah mengingatnya dia kepada Allah. Kita ini mana lebih banyak mengingat dunia atau mengingat Allah?
Jujur aja, dunia. Dari bangun tidur, yang diingat duit. Betul, yang diingat pekerjaan. Kenapa dia? Aku mau kemana? Tapi orang khusus bil khusus itu yang diingat adalah Allah saja. Dunia sudah nggak penting gitu ya. Walaupun beliau hidup di dunia, tetap makan. Bukan tujuan. Karena kadang kita Pak Haji, kita semuanya, para ustaz-ustaz kita di sini, kadang kita itu yang paling godaan berat itu Pak Haji ya, pas buka puasa. Yang biasanya nggak sabar di situ tuh. Sudah nampak semua di situ depan kita ini. Betul tak nih ya? Itu udah macam-macam variannya. Boleh kalau mau dicek itu kalau kita buka puasa pakai di masjid atau di mana, apalagi di Mekah Madinah itu. Ya Allah, godaannya besar banget wajib. Tinggal pilih gitu ya. Itu pikiran kita itu sudah wallahu alam sudah itu. Lama rasanya itu maghrib. Nah, ini pengalaman kita ini nih. Ya Allah pas buka balas dendam lagi. Ya Allah, ini orang biasa. Itu ini. Yang menjadi tujuan jadi situ tuh. Itu ya. Ya Allah, kita ini ya jujur-jujur aja lah kita diri sendiri, Masya Allah. Banyak kita yang menjadi korban dunia. Itu ya. Sedangkan orang khusus itu enggak di situ dilihatnya. Maka ada variannya itu kalau orang naik ke tanah suci itu kami pernah ketemu dengan para pekerja kuliner itu ya, yang catering itu. Sampai orang catering itu kan memberi waktu tuh Pak Ji. Kalau kita makan Pak Ji ya, dari jam 11 kan sampai jam 2 umpamanya atau jam 1 terserah lah. Gantung itu anunya itu biasanya. Kadang itu jamaah itu berebutan itu. Ya biasa itu manusia biasa itu. Kita lihat variannya manusia, ada yang biasa, ada yang terlambat datang. Dan sisa-sisa lah dia dapat. Itu sampai-sampai orang catering berkata, "Pak, Bapak tidak dapat lah Bu, tidak dapat Bu ini yang bagus-bagus. Sudah habis mau diambil orang ini." Apa kata beliau? "Wahai Pak, saya datang ke sini bukan tujuannya makan. Saya di sini makan ini adalah wasilah. Kalau ada alhamdulillah." Itu. Ada yang seperti itu. Sampai saya kaget, Pak. Saya tidak mau lagi ngomong lagi macam-macam. Ternyata yang bersangkutan itu orang hebat ternyata. Apa kata beliau? Waktu di Indonesia cukuplah aku sudah makan enak, makan rendang dan sebagainya Pak dia. Karena Padang itu luar biasa itu. Aku sudah makan enak, super enak lah di Indonesia. Di sini bukan tujuan saya di situ cari yang enak-enak dulu. Enggak, saya cukup untuk tubuh ini tegak itu ya. Bisa sholat, bisa ini, bisa ke masjid. Bukan tujuan saya di situ. Itu ya. Maka ke masalah lambat yang penting saya waktu makan lah saya masuk. Masalah dapat tidak dapat tidak penting itu ya. Kenapa? Karena kita juga makhluk dunia ya. Tapi bukan tujuan. Inilah yang harus dilatihkan. Kita ini kalau belum kelasnya nggak bisa nyambung itu Adi. Memang ada proses Adi. Itu ada proses. Maka kita memang harus latihan. Dalam Ramadan itu melatih kita bagaimana menempa diri kita untuk menjadi pribadi yang terlatih, terbiasa, sabar, dapatnya segini, alhamdulillah. Dapatnya segini, alhamdulillah. Nggak usahlah kita kroyok-kroyokan. Itu Pak ya. Ada itu yang lagi viral itu, kalau makan gratis, itu piring-piring depannya Pak Ji. Itu viral juga itu kelihatannya itu. Sekalinya dilepas, silakan mau dimasukkan di tas. Semuanya. Ya Allah, ini mirip-mirip itu yang ada iklannya itu yang kerah berbuta makanan, bahkan lebih parah lagi daripada itu. Na'udzubillah misalnya. Inilah gambarannya manusia. Itu ya. Maka Ramadan ini membentuk kita. Bagaimana kehati-hatian kita. Bukan kerakusan kita. Kalau memang dapat jatah, alhamdulillah. Kalau enggak, segitulah dapatnya saya. Itu ya. Enggak akan kita mati juga itu. Manusia itu kan enggak akan mati kalau belum dapat yang memang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Itu ya. Enggak akan mati itu. Sudah Allah tentukan gitu. Tinggal jalan. Itu bahasanya itu ya. Tinggal jalan. Jadi coba lihat orang Arab. Orang Arab itu kelebihannya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan itu adalah Allah yang diutamakan. Itu ya. Allah yang diutamakan. Kenapa? Coba lihat, waktu sholat, masjid. Salat, masjid. Itu. Tujuannya di situ. Tapi kalau nyari dunia, nyantai. Itu kalau buka toko, kadang suhur itu baru buka toko. Jam 10 itu udah cepat itu. Kalau kita 24 jam bisa. Jadi Indonesia itu kalau nyari dunia, seriusnya minta ampun. Betul kan ya? Luar biasa kita sering nyari dunia. Tapi
duitnya main-main, gitu ya. Nggak sungguh-sungguh. Orang Arab dapat duit nggak main-main, gitu ya. Luar biasa pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya bukan masalah beras mau naik atau gimana harganya sekian-sekian, ketaatan dulu yang diperbaiki dulu. Itu ya. Ketaatan dulu diperbaiki. Kenapa negeri Indonesia seperti ini? Perbaiki dulu, semuanya dulu kepada Allah. Nanti kalau sudah baik, nanti akan diperbaiki berikutnya itu sistemnya akan terbaik. Karena pengolah-pengolah ini yang didahulukan dunia. Itu. Sebenarnya perbaiki sholat dulu aja. Jadi orang Arab kerjanya main-main. Tapi duitnya nggak main-main. Dia kerjanya main-main, nyantai-nyantai dia. Ya Allah, ngopi gitu ya, ngeteh, tapi gelasnya kecil Pak Haji. Tapi berpuluh kali nambahnya itu. Kalau kita kan orang Indonesia gelasnya gede, tapi sekali tok itu minum. Oh, itu Haji, kami pertama datang di Arab, ini kok gelasnya kecil-kecil banget ini. Tapi ada cereknya Pak Haji itu, ada cereknya itu nambah terus itu supaya hangat gitu. Itu ya. Kalau kita Indonesia kan satu gelas gede gitu ya. Nah, itu ya, kan ada tradisi gitu ya. Masya Allah, kan tergantung ya. Mau pakai itu silahkan tak pakai. Kalau ala Mahabbatullah kita ala-ala Arab gitu Pak Haji ya. Nah, maka ada souvenir-souvenirnya sudah viral kelihatannya Pak Haji. Ayo diborong. Itu Pak Haji ya, sebelum masuk Ramadan, pas Ramadan. Nah itu, Pak Haji dengan Mahabbatullahnya insya Allah menyiapkan itu ya. Iklan terbaik ini Pak Haji ya. Insya Allah. Nah itu, ayo para penonton dan online offline gitu ya. Silahkan hubungi Pak Haji. Itu ya, semuanya ada gitu ya. Ya, silahkan dibawa ini. Pak Haji tinggal tulis nomornya itu atau apa linknya itu, langsung connect, para karyawannya sudah menyambut gitu. Karyawatinya sudah siap, insya Allah. Itu Pak Haji. Semoga Pak Haji dilancarkan, diberkahkan, insya Allah. Itu semua pintu-pintu kebaikan akan memberikan manfaat kepada umat. Dan bukan di Jambi aja, tapi seantero di mana bisa terjangkau, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu manfaat itu kan luar biasa. Allah kan memberikan itu ruang tertentu, orang tertentu. Itu ya. Masya Allah. Ada makomnya semua kita. Kita kembali melihat di sini puasa ini. Bahwa ternyata di antara hikmah puasa ini, membuat diri kita, hati kita akan menjadi peka. Menjadi terasa itu, hati itu merasa diawasi oleh Allah. Itu ya. Jadi Ramadan itu, kalau nggak merasa diawasi oleh Allah, berarti ada masalah itu. Itu ya. Jadi Ramadan itu membuat kita menjadi peka. Menjadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kepekaan itu muncul ketika di bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya, bulan Ramadan itu adalah di antara 12 bulan itu ada satu bulan spesial namanya Ramadan, dan ada 11 bulan kita ibaratnya mengoperasikan pabrik kita. Itu ya. Mengoperasikan tubuh kita, makan gini-gini, dunia banyak. Maka ada satu bulan itu makan juga ya. Kalau nggak makan itu mati gitu ya. Tetaplah waktu buka ya buka gitu ya. Itu sahur. Karena sahur itu berkah. Itu ya. Maka sahur itu dilambatkan, buka puasa dicepatin. Tapi jangan dicepatin, jangan 4 sore sudah buka. Itu batal puasanya. Gitu ya. Tapi puasa itu adalah terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bagaimana Ustaz kalau ini berlaku ini untuk semua daerah? Enggak berlaku. Ini yang normal, daerahnya normal. Kalau daerah kutub, itu ada masa, bisa 6 bulan ke beberapa bulan, siang terus atau malam terus. Coba kalau bulanan itu baru malam, enggak makan-makan, mati kita. Itu ya. Bagaimana cara berpuasanya orang kutub? Gitu ya. Seperti tahu di sini ada yang pergi traveling ke daerah kutub waktu puasa Ramadan Pak Haji. Ternyata puasa Ramadannya siang terus nggak ada malam-malam, atau malam terus nggak ada siang-siang. Nah itu bisa terjadi Pak Haji. Bagaimana caranya? Ini kan mereka ini Muslim, wajib puasa. Karena orang berpuasa itu wajib, Muslim itu wajib. Wah, daerahnya nggak mendukung gitu. Maka patokannya ada dua pendapat. Ini supaya kita tahu ilmunya. Yaitu daerah Muslim atau negara Muslim yang terdekat, cara puasanya bagaimana di situ? Ya kurang lebih lah mungkin bisa 12 jam itu. Atau mengambil patokan daerah Mekah, karena sumber Islam awal ada Mekah. Maka itulah patokan waktu. Jadi bisa saja kalau siang sahur, bukannya juga siang, tarawihnya siang.
Kan tarawih kan malam hari ya. Tapi dari kutub bisa siang juga. Atau dibalik. Sahurnya malam, itu dan bukannya malam. Itu dan ya. Idul Fitrinya juga malam. Idul Fitri kok malam gitu ya. Ya bisa terjadi kalau daerah kutub seperti itu. Itu ya. Indonesia paling nikmat, Akhatul Istiwa itu 12 jam kurang lebih. Maka pakaian apapun laku Pak dia. Kita di sini luar biasa nikmat titipan Allah gitu ya. Luar biasa lagi wong kita galau. Orang Jambi Pak dia atau orang Palembang itu. Masya Allah, lengkap itu ya. Kuliner terbaik di dunia itu termasuk Indonesia. Mau kemana pun, wah Indonesia lah yang ingat itu. Itu dia. Masya Allah, itu titipan Allah yang begitu luar biasa. Itu ya, maka harus kita banyak bersyukur itu ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita menyisihkan waktu kita yang 11 bulan itu nyari dunia, itu ya. Ada 1 bulan itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata pemberian Allah itu pendekatan ternyata. Ternyata rezeki itu banyak melimpah itu di bulan Ramadan. Itu ya. Maka penjual kurma itu laris wajah. Wajah sudah banyak kurma-kurmaan yang berbagai variannya kan lewat gitu ya. Kenapa? Karena dibutuhkan. Karena sebaik-baik sahur atau buka puasa, termasuk buka puasa adalah kurma. Itu. Dan itu membuat ternyata kalau tubuh kita ini kosong, maka sunnah Nabi SAW kalau buka puasa itu adalah 2 kemungkinan. Adalah air dan kurma. Itu ya. Cara memakan kurma itu diemut-emut. Jangan langsung ditelan. Lup itu banyak itu lewat. Tapi kalau dikunyah-kunyah bagus, dihalusin itu maksimal masuk ke nutrisi tubuh kita yang tenaga kita ini agak loyo, maka kurma itu membangkitkan. Itu ya. Dan kurma termasuk makanan yang tidak disukai oleh jin. Itu ya. Jadi membuat semangat kita juga. Kalau lagi malas, waduh, repot juga tarawihan. Kalau kekenyangan, itu coba boleh buktikan, langsung makan nasi, gitu ya. Iya, langsung makan, sudah minum, langsung makan nasi, itu tepar itu. Pas yang disalah-salahin Pak Imam nanti. Waduh, Pak Imam ini kok lambat nian. Sekalinya cepat, ngos-ngosan. Waduh, jadi Pak Imam nggak pernah benar gitu. Kenapa? Karena kita yang punya masalah. Pas bukanya itu masalah. Maka buka puasa itu yang paling abdal itu air, itu minum air, supaya masuk ke paru-paru kita itu dengan segar. Kemudian diisi nutrisi yang luar biasa adalah kurma. Itu ya. Apalagi rutop aja. Wah, itu rutop itu mantap itu. Kayak kelapa dengan gula merah. Itu dicampur itu. Rutop itu ya. Maka itu rutop itu Pak Haji kalau menyiapkan mantap juga itu Pak Haji. Rutop itu ya. Karena itu untuk buka puasa itu paling enak. Itu ya. Kalau kurma nggak kuat makan. Tapi rutop itu spesial. Itu ya. Masya Allah. Itu ya. Jadi seperti itu juga. Kalau kita sahur bisa seperti itu. Itu ya. Ringan badan. Ringan. Masya Allah. Sehat. Itu. Jadi Nabi SAW sebagai patokan. Itu ya. Maka kalau beribadah kita itu, kalau memang sesuai sunnah Nabi, itu nggak capek kita. Tapi karena kita ini banyak bertentangan, Pak Haji, maka kita merasa, apa namanya itu, ya Allah, berat nian ujiannya itu, pas mau tarawihan itu, Pak Haji. Wih, ujiannya berat. Udah inilah, udah itu. Ya Allah, kok sebentar nih rasanya waktu ini. Tarawih lagi. Gitu ya. Ngantuk lagi, ya Allah. Itu luar biasa itu. Tapi setelah tarawih nggak ngantuk lagi, Pak Haji. Itu ya. Contoh-contoh aja, walau bisa. Kita kembali lagi. Para ustaz-ustaz kita di sini, para akhwat, insya Allah semoga selalu sehat, baik, insya Allah. Kemudian berikutnya, di antara hikmah puasa ini adalah kita yang dimana umat Islam ini ada masa kekenyangan sepanjang waktu, sepanjang tahun, 11 bulan kurang lebih juga, tapi kita kosongkan tubuh kita dengan puasa, maka itu akan menyebabkan diri kita insya Allah lemah lembut. Itu ya. Apa yang menyebabkan kita ini keras hati? Makanan. Itu ya. Makanan yang kita makan, itu dengan sering kekenyangan, hati kita akan menjadi keras. Itu ya. Nggak mudah menerima nasihat.
Tapi kalau sering kita puasa, insya Allah mudah menerima nasihat. Itu ya, mudah. Maka puasa itu, kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kalian agar sehat. Sehat luar dalam. Itu ya. Jadi ternyata ada, apa kata Dr. Zaidul Akbar, itu kan pakar Tibun Nabawi itu, ada obat yang tidak ada jawabannya kecuali puasa. Kita sering mengkonsumsi obat, tidak bisa maksimal bersih tubuh kita kalau nggak dibarengi dengan puasa. Itu ya. Kita sering makan ya, obat sudah inilah, obatnya inilah, tahu semuanya. Tapi nggak maksimal dia sehatnya. Kenapa? Karena nggak puasa. Jawabannya puasa. Itulah obatnya. Jadi tubuh kita itu butuh puasa. Tapi boleh tidak puasa dengan syarat 3 hal. Itu ya. Ada kan rufi al-kalam anis salasa. Allah memaafkan 3 orang, 3 golongan. Yaitu anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik. Kalau ada orang besar, tapi enggak puasa, mungkin anak kecil berkumis itu. Itu ya. Siapa tahu ya, Pak enggak puasa, anak kecil. Oh ya, dimaklumi. Anak kecil. Anak kecil berkumis kayaknya. Itu ya. Yang kedua adalah aninaimi hatta yastaikis, orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau mau nggak puasa, pas malam tarawih minta sama Allah tidur. Bangunnya pas Idul Fitri. Siapa tahu aja. Ini yang menghibur kita semuanya ya. Ya siapa tahu mau seperti itu kan, orang tidur kan nggak wajib puasa. Itu ya. Jadi malam tarawih tidur. Puasa itu bangunnya Idul Fitri. Berarti orang yang bersangkutan nggak wajib puasa, nggak kena dosa. Itu ya. Ada yang minat? Minta sama Allah. Ya Allah, tidurkan aku malam tarawih, pas bangunnya malam Idul Fitri. Oh kok sudah Allahu Akbar, Allah, ini saya sudah mati. Tidak, ini ternyata lebaran. Itu ya, Idul Fitri ternyata sudah tiba. Hah? Sudah puasa ya selesai? Ya sudah 1 bulan penuh. Itu ya. Karena baru sadar. Orang yang bersangkutan itu nggak wajib puasa. Itu ya. Ini yang paling keren. Yang ketiga, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Itu ya, kalau mau minta gila pas awal Ramadan. Sembuhnya pas Idul Fitri. Ya kalau sembuh. Itu ya. Nah, kan orang gila kan nggak wajib. Itu ya. Nggak kena perkara. Dimaafkan oleh Allah. Nggak dosa. Nah, kalau nggak ada yang ketiga itu, berarti wajib puasa. Itu buat dia. Nah, itu ya. Kan akil balik itu orang yang berpuasa itu ya. Anak kecil kan nggak. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz menyampaikan ini nyantai-nyantai aja, tidak terlalu jelimet gitu ya. Karena biasa bab fikih itu agak-agak serius gitu ya. Tapi Ustaz berusaha mengemas dengan relax gitu ya, supaya kita memahami dengan insya Allah baik, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Berikutnya, ternyata di antara dasar penting puasa ini adalah membangkitkan semangat persaudaraan kita di antara sesama. Itu ya, saling tolong-menolong, saling membantu. Kita biasa itu sumbangan paling besar itu di bulan suci Ramadan. Itu nih ya. Bahasanya orang sebenarnya zakat mal itu kan tidak harus di bulan suci Ramadan. Kan namanya zakat mal kapan dapatnya, kapan waktunya. Itu haulnya. Itu ini ya. Bisa kapan dapatnya, bisa juga kapan haulnya dan nisabnya. Tapi pada umumnya orang itu pas Ramadan. Itu dapat dia. Momen, karena di situ bulan yang penuh pahala gitu ya. Jadi tidak bisa kita ingkari masalah ini. Itu ya. Boleh nggak usah? Boleh-boleh saja. Itu ya. Tinggal dihitung. Kalau memang ada kelebihan, tinggal hitung gitu ya. Kalau mencapai ukuran hartanya itu 85 gram emas murni, kurang lebih 85 jutaan lah. Itu kan sekarang kan 1 gram kan hampir sejutaan, kurang lebih. Berarti 85 juta dalam setahun. Itu ya. Kemudian 2,5%. Kalau mau muda ya 100 juta ya, 2,5 juta gitu ya. Yang mana harta yang mana? Yang harta yang seperti emas atau kontrakan gitu ya, atau yang berproduktif, berpenghasilan. Tapi kalau rumah kan nggak masuk kategori, kan tergantung kalau rumahnya berpenghasilan atau enggak. Kan kadang hanya rumahnya mahal tapi nggak berpenghasilan. Itu kan nggak seperti itu. Sama dengan mobil. Mobil kan hanya untuk dipakai. Ada juga mobil memang rental. Itu ya. Tergantung gitu.
Apakah produktif atau tidak? Yang hamba ini melihat itu produktifnya. Itu ya. Kalau produktif maka wajib dizakatin. Itu ya. Kadang orang punya sesuatu mewah-mewah tapi nggak sanggup ngeluarin karena nggak produktif. Itu ya. Masya Allah. Itu contoh-contoh ya. Maka ayo, ternyata inilah dasar penting. Apalagi ini antriannya beras 5 kilo di daerah Jawa Barat. Itu ya. Itu lagi viral juga itu. Kasihan betul masyarakat kita ini. Itu dan ya. Sampai ada yang bercanda jogeting saja. Mau dijogetin, tetap lapar lah. Terus tambah lapar kalau joget gitu. Ini saya tidak ikut campur, cuma itu lewat di depan mata. Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Semoga masyarakat kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu hatinya itu ya. Ya Allah, sedih nengok saudara-saudara kita. Nah, inilah momen Ramadan yang mampu ayo bantu. Itu ya. Apa yang kita bisa bantu? Itu ya. Insya Allah umat Rasulullah nggak mati kelaparan selagi masih dia betul-betul dia sebagai umat manusia. Adalah jalan keluarnya itu. Itu ada jalan keluarnya. Cuma kita masyarakat kita kan nyari yang agak murah, itu ya. Yang penting intinya masih bisa menyambung dengan penghasilan yang ada, itu ya. Masih bersyukurlah kita di Jambi ini. Betul apa dia? Di Jambi ini Masya Allah. Dengan jumlah penduduknya kan nggak ada apa-apanya dari Jawa Barat. Ini Jawa Barat mungkin kurang lebih hampir sama dengan Sumatera ini. Itu ya. Betul apa dia? Ada 35 juta atau berapa, Ji? Sumatera itu bisa dihitung. Gitu ya. Luas daerahnya, penduduknya nggak terlalu banyak. Gitu. Apalagi wong kita, gitu ya. Jambi, kurang. Itu ya. Masya Allah masih luas. Itu ya. Bersyukur kita jadi sini. Saudara-saudara kita ini luar biasa. Itu ya. Maka ayo, ternyata inilah dasar puasa ini adalah membuat kita membangkitkan semangat kasih sayang di antara kita, saling menyayangi orang kaya dengan orang miskin, dan itu saling membutuhkan. Kemuliaan itu tidak harus menjadi orang kaya. Orang miskin juga bisa jadi mulia. Itu dan ya. Jadi kemuliaan itu siapapun boleh memiliki. Boleh, siapapun. Mau karyawan, mau owner tokonya, siapa. Itu semuanya bisa mulia di depan Allah. Bersama Allah itu tidak. Itu ya. Kalau bersama Allah, Allah akan muliakan kita. Itu ya. Kenapa masjid itu dimuliakan? Karena itu rumah Allah. Kenapa Ramadan itu dimuliakan? Karena ada Al-Quran diturunkan. Itu dan ya. Jadi kemuliaan itu semuanya itu siapa yang membawa Al-Quran? Malaikat Jibril. Maka dia jadi mulia. Malaikat terbaik. Kemudian siapa yang menerima? Adalah Rasulullah. Maka manusia terbaik. Siapa umatnya yang menerima Al-Quran? Itulah umat Rasulullah. Manusia terbaik. Kemudian di bulan apa? Bulan suci Ramadan. Maka bulan terbaik. Itu dan ya. Maka bersama itu semua Al-Quran itu adalah kemuliaan. Itu ya. Masya Allah. Ini adalah suatu anugerah kalau bisa dapat bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau kita sekarang kan pada di bulan Sya'ban, jadi dipotong Rajabnya, kan Rajabnya sudah lewat. Maka biasa dengar Pak Imam itu Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu dan ya. Karena kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sekarang bagi pikirnya ini adalah sebelum kita bukan tanya jawab, jadi karena kita ini tidak boleh lupa dengan namanya fikun nisa itu ya. Jadi bagi kaum akhwat itu ya, kaum wanita yang belum selesai namanya ada tanggungan yang namanya bayar puasa, tolong diselesaikan. Ini sangat genting. Tinggal berapa hari. Itu apa dia? Bila yang bersangkutan tidak melaksanakan puasa dan datang bulan suci Ramadan berikutnya, maka dia berdosa kepada Allah dan dia wajib bayar puasa dan fidyah. Itu ya, bukan di double puasanya ya. Yang hamba ini lihat hukumnya dalam buku itu adalah puasa dan fidyah, bukan double puasanya ya. Kalau kami biasa dengar itu Pak Ustadz itu biasa ceramah kayak gitu double puasanya. Kalau masuk Ramadan lagi berikutnya gitu ya. Itu jumhur ulama saya lihat pendapatnya seperti itu. Jadi kalau ada yang lewat tolong dikerjakan karena ini tidak main-main, itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan masalah puasa ini. Itu ya. Ada nggak yang ditinggalkan? Jadi orang yang fidyah ini, orang yang betul-betul tidak sanggup puasa. Itu kalau masalah fidyah. Kalau masih dia sanggup berpuasa, tidak boleh bayar dengan fidyah. Itu ya. Ada kalau bab khusus orang yang hamil dan menyusui, itu ada khusus. Kalau yang ditakutkan anaknya, badannya ibunya sehat, maka dia bayar 2, puasa dan fidyah. Tapi kalau si ibunya sakit, anaknya nggak masalah, maka cukup bayar puasa. Itu ya. Jadi fidyah itu apa?
Fidyah itu to'amu miskin. Kalau ayatnya kan seperti itu. Adalah makanan orang miskin. Bukan 8 asnaf ya. Orang miskin khusus. Memang fidyah itu. Makanan. Makanan yang sehari semalam. Itu ya, kita contohnya yang bersangkutan. Ekonomi kan orang berbeda. Ada ekonominya atas, sedang, bawah. Itu ya, kalau kita nasi bungkus 10.000 masih ada Pak. Itu ya, 3 kali makan 30.000 dikali berapa hari yang ditinggalkan umpamanya. Ada yang sekali makan 500.000 kali Pak ya. Nah itu umpamanya Pak. Dikali berapa hari umpamanya ya. Sepatutnya ini kan super-super gitu Pak ya. Nah itu tergantung masing-masing. Nah, pakai ukuran standar kita, bukan orang miskinnya yang diukur ya, orang yang bersangkutan yang tidak puasa itu. Seperti itu kajian kita, ini masalah puasa dan hukum-hukumnya, karena kita berbicara dengan fikih dan ada hikmah-hikmahnya insya Allah. Dan kelihatannya bulan suci Ramadan kurang lebih, kalau Muhammadiyah sudah menentukan ya, itu sudah hari Seninnya, tanggal 11 itu Pak ya. Kalau tanggal 10-nya itu sudah malam tarawihnya. Itu Pak ya. Nah itu, kelihatannya kalau Muhammadiyah 30 Ramadannya. Itu Pak ya. Nah itu. Sebenarnya kita ini bukan terlalu masalah awal Ramadan. Yang masalah itu Idul Fitrinya. Karena kalau beda itu sudah buat ketupat, ya sudah buka ini basi, nggak jadi, emak-emak yang marah. Nah, ketika emak-emak yang marah, parah dunia ini. Dunia persilatan itu bahaya. Betul ya Bu ya? Nah, itu kan pernah terjadi seperti itu zaman dulunya itu siapa Pak Menteri Surya Dharma Ali gitu ya. Beliau itu pernah berbeda, masya Allah emak-emak marah. Kacau juga dunia ini. Kalau awal Ramadan sih nggak terlalu parania enggak. Tapi yang menjadi masalah itu adalah Idul Fitri. Seperti itu mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar nanti itu. Kami persilakan Pak Haji, ayo, fadhol. Mau bertanya? Izin Ustaz, saya tanya dulu Ustaz. Masya Allah Pak Haji langsung. Saya dengar di YouTube adalah, jadi cara berbuka itu, ini yang saya sendiri alami mungkin. Ya, boleh bagi Pak Haji. Jadi kita kan Allahumma barikana, Allah melakas suntuh. melakas suntuh, dari Singapura baru makan. Iya. Kalau beliau ngomong Setelah, harusnya kan ada dari arti itu setelah. Jadi kita makan dulu baru baca doa itu gitu. Iya, kronologisnya gitu ya. Iya, betul. Apakah salah yang kita lakukan selama ini umpamanya? Betul ini ya. Dari segi apa namanya? Penempatannya, kalau waktunya memang sudah ada gitu kan. Bagaimana penempatan doa ini? Doanya, ya ini karena kalau kita lihat di sini kelihatannya fi'il madi, kata bentuk lampau. Artinya sudah kejadian. Itu apa dia kalau kita lihat. Tapi kita harus lihat. Kadang bentuk fi'il madi tapi bisa berlaku akan datang. Itu ya. Ini harus juga kita bijak melihat makna daripada doa ini. Biasanya doa itu pada umumnya sebelum. Tapi bisa juga sesudah. Kalau memang realistis menurut pemahaman satu ini bisa masuk akal. Karena ini maknanya madi. Artinya sudah dikerjakan. Ya Allah, aku sudah puasa gitu ya. Betul dan ya? Nah, aku beriman. Maka yang didoakan adalah setelah melakukan makan. Maka kalau doanya, kalau sebelum makan, bismillah, Allahumma barik lana. Betul dan ya? Nanti Allahumma lakas suntuh. Tapi pada umumnya kita, Allahumma lakas suntuh dulu. Saya tidak boleh menyalahkan. Itu ya. Tidak boleh menyalahkan karena bisa mengandung fi'il madi itu tapi berlaku adalah yang akan datang. Ya itu ya. Maka dalam Al-Quran itu ada konteksnya isim, ada konteksnya fi'il, itu Pak ya. Ada mudhari yang bentuk sekarang dan akan datang. Dan kita harus melihat pendapat ulama di sini, ada makna fi'il madi, bisa makna kekuatan. Karena sebenarnya itu kalau fi'il madi itu makna kekuatan. Tidak main-main. Artinya betul-betul aku puasa. Gitu ya. Itu maknanya betul-betul aku puasa. Tapi kalau akan datang yang lagi sedang melakukan. Nah, itu. Jadi ini kan dengan seperti tadi Allah malakas kita puasa, sudah melakukan puasa, sudah masuk waktu. Kan tidak melanggar sebenarnya kalau kita melihat masuknya waktu. Tapi ada pendapat sebagian ulama itu dan kita dapat itu bahwa seharusnya doa itu dipanjatkan pas setelah kita buka. Betul dapat ya? Dengan konteks fi'il madi.
Dan kan tidak bertentangan sebenarnya. Itu Pak Haji ya. Dan kalau yang membaca seperti itu tadi kita pada umumnya, kalau kita melihat dengan kronologisnya juga, karena memang sudah waktu buka. Sudah selesai masa itu. Berarti jangkauan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari kan masuk akal. Selesai. Betul Pak Haji ya? Jadi saya tidak boleh saling menyalahkan, tapi ada penempatannya khusus masing-masing. Kalau Pak Haji memang memperhatikan alau malaka suntunnya pas setelah ini, ya masuk akal juga Pak Haji ya. Tapi kalau pada umumnya yang kita pakai yang sebelum kita makan gitu yang dibaca, karena memang sudah masuk waktu buka puasa. Itu Pak Haji ya. Itu sebenarnya jawabannya masing-masing. Kalau menyalahkan nanti nggak ada pernah ketemu Pak Haji. Itu Pak Haji ya. Tinggal posisi kita. Itu Pak Haji ya. Melihat, memahami dengan daftar belakangnya masing-masing. Seperti itu tanggapan kita Pak Haji. Oke, lanjut Pak Haji. Pak Haji nanti dapat hadiah sendiri Pak Haji kayaknya. Karena Pak Haji bertanya. Ada aja. Ada lagi Pak Ustaz kita ini, biasanya Pak Ustaz kita yang bertanya ini. Atau Ustazah atau akhwat, ada? Siap. Semangatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya bertanya, bagaimana hukum antara puasa Senin Kamis dan bayar puasa qada bisa digabungkan atau tidak? Oke, satu qada, satu Senin Kamis. Atau mungkin puasa Syawal. Bisa jadi itu ya. Ini orang malas kayaknya ini. Mau dapat galau-galonya. Ini ada amalan yang boleh digabung, ada amalan yang tidak boleh digabung. Ini yang harus kita lihat di sini. Itu ya. Kalau amalan yang boleh digabung, hukumnya grade-nya sama. Sama-sama sunnah. Ya, boleh digabung. Contohnya puasa Senin, puasa Syawal. Itu dapat pahala Senin dan Syawal. Kan grade-nya sunnah. Sama-sama. Itu boleh. Tapi kalau satu wajib, ini kan qadaan wajib. Betul kan ya? Satu sunnah, maka kalau niat dua-duanya yang diterima adalah wajibnya. Karena itu bayar utang. Itu ya. Sama dengan bulan suci Ramadan. Aku niat puasa Ramadan dan hari Senin. Berlaku enggak? Enggak berlaku. Sama dengan puasa Nabi Daud. Tidak berlaku di bulan suci Ramadan. Seperti nanti, kenapa buka Pak? Aku lagi puasa Daud. Waduh parah ini. Jadi bulan suci Ramadan tidak berlaku puasa Nabi Daud. Itu ya. Jangan diperhatiin. Itu kacau itu hidup itu. Itu contoh ya. Jadi yang grade-nya sama-sama boleh. Contohnya salat sunnah. Salat sunnah qobliyah dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Itu kan sama-sama grade sunnah. Atau salat sunnah wudu. Boleh dirapel niat itu. Ada dalam kitab Imam Suyuti Al-Asbah wal Nazair bukunya tentang masalah gabungan niat. Maka pahalanya dapat galau-galonya. Kadang-kadang kita itu masuk ke masjid sudah mau qomat. Ini yang duluan tahiyat atau gimana? Kalau tahiyat nggak dapat qobliyahnya. Tentu nih, serba salah. Maka pakai niat double. Itu ya. Double tahiyat ya. Bisa triple atau 4 kali itu kalau ada gitu ya. Bisa triple. Maka dapat pahala itu masing-masing. Satu yang dikerjakan tapi dapat pahala tahiyatnya, dapat sunnah qobliyahnya. Itu ya. Itu namanya orang cerdas. Itu ya, niat. Maka niat itu yang diterima. Karena dasarnya itu, ibadah itu dari niat. Puasa itu sahnya puasa dengan dasarnya itu kan dari niat. Itu dan niat. Kalau niatnya enggak bisa puasanya itu. Maka kalau puasa itu, nanti sebelum masuk Ramadan, mumpung ingat masalah bab niat. Kalau pendapat Imam Syafi'i harus tiap hari berniat. Itu ya. Malamnya kita harus niat. Maka itu biasanya Bilal, nawaitu shauma gadin an ada fardi syahri ramadhana aziz sanati lillahi ta'ala. Biasanya seperti itu ya. Kalau dalam mazhab Maliki, 1 bulan full, pas masuk awal Ramadan, kita niat 1 bulan penuh. Karena kadang kita ketiduran. Betul tak ya? Kadang kelupaan. Maka mewakili sebulan itu. Kalau enggak niat, berarti mewakili sebulan itu. Kan solusi juga ini. Betul nih ya? Masya Allah, luar biasa itu. Jadi pas masuk awal Ramadan nanti niat, pakai juga ala mazhab Syafi'i setiap hari, tapi pas juga pakai sebulan. Sebulan masalah 29 atau 30 itu enggak masalah, karena kita itu Ramadan itu tunggu keputusan pemerintah kita. Ustaz ikut yang mana? Pemerintah. Itu ya.
Itu fikihnya seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Wih, Pak Ustaz, kita semangat lagi. Yang di sini semua semangat, di sebelah semangat. Apalagi Pak Haji tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, mau bertanya itu masalah niat Ramadan. Banyak saya ketemu kan, kalau misalkan kita baca niat serempak Ustaz itu pakai misalkan Allahumma sawmawadin an ada ifardisah. Nawaitu somagadin, ya. Nawaitu sawmawadin an ada ifardisahri Ramadana haji sanata atau haji sanati. Iya. Jadi banyak yang menyebutkan kalau baca sendiri itu haji sanata atau haji sanati. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kaidah bacaan, itu ya. Larinya kepada nahunya itu. Alhamdulillah. Ini membuat kita nggak ngantuk. Itu ya bagus juga ya. Nah, itu. Jadi haji sanati atau haji sanata, itu ya. Atau haji sanatu, umpamanya ya. Sekarang kita melihat yang membaca hasanati ya. Kan nawaitu berarti fi'il fa'il di situ. Sauma berarti maf'ul. Sauma gadin berarti dia mudhafun ilaih. Itu dan ya. Ikut lagi sesudahnya itu ya. Ngikut sebelumnya dia. Maka dia menggunakan ti karena dia ngikut setelahnya lagi. Haji sanati lillahi ta'ala. Sumpahnya dia memakai sanata berarti dia maf'ul lari kepada nawaitu sauma gadin. Nawaitunya di situ lari kepada haji sanata. Tapi yang mana pas? Yang lebih enak itu hasanati. Tapi amalnya pernah melihat dengan varian-varian niat itu dengan barisnya masing-masing, dengan alasannya masing-masing. Itu ya. Jadi harus lihat di sini. Kalau mengatakan haji sanata bisa lari ke fi'il fa'ilnya. Ada objeknya. Ya kan ada kata kerja sebelumnya dengan pelakunya kan. Saya niat tahun ini itu dah nih bisa maf'ul mutlak, artinya lari kepada waktu dia, itu ya. Nah, itu yang alasannya bisa haji sanata, itu ya. Tapi yang viral kan haji sanati ya. Nah, bisa juga menyalahkan, itu dah dia maf'ul mutlak, umpamanya ya. Nah, itu kalau lari kepada bahasa ya, tata kaidah bahasa. Boleh dicek itu, boleh di browsing juga mana yang benar daripada secara tulisan, secara bacaan dengan niat nawaitus somagadin. Seperti itu ya Pak Ustaz alasannya. Tapi pada umumnya dia pakai adalah haji sanati. Itu ya. Nah, kalau haji sanata iya, sanata karena dia memakai sebelumnya fi'il fa'il. Maka setelah itu berarti maf'ul. Kalau yang tadi maf'ulnya dia langsung dan nawaitu sauma, ma-nya di sini langsung maf'ul dia. Iya, maf'ul. Gadin kan mudhaf ilaih. Haji sanati ngikut lagi setelahnya. Itu dan ya sebelumnya. Tapi kalau haji sanata berarti dia ngikut, dia maf'ul dari nawaitunya bisa terjadi. Itu ya. Itu yang kami pahami. Itu. Seperti itu Pak Ustadz, boleh dicek ya. Di browsing-browsing itu pernah saya buka masalah bab niat. Ini masalah baris dan saling menyalahkan ini. Ada alasannya masing-masing gitu ya. Ada alasannya masing-masing. Kok bisa beda-beda barisnya Pak Haji? Nah, itu ya. Supaya kita paham itu lebih enak itu ya. Maka adik-adik kalau ada nanti belajar bahasa Arab itu penting tuh. Karena ada pemahaman baris itu penting. Itu ya, itu nahu. Kalau perubahan kata adalah sorof. Seperti itu Pak Ustadz. Itu ya. Boleh dicek ya di browsing nanti di internet. Karena Mbah Google itu kan aduh. Nah, itu bisa membantu itu. Ada yang menyalahkan, ada yang tidak, ada yang membenarkan gini ya. Allah. Ada yang viral, tapi itu kebiasaan malah sering salah juga kadang-kadang. Seperti itu ya. Allah. Seperti itu ya jawaban. Pernah saya buka itu masalah tati. Itu ya. Nah itu. Oke, seperti itu jawaban kita. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak Ustadz kita di sini, para masyaikh ini. Ini Ustaz, ini nyambung dari pertanyaan ada karyawan kemarin yang 2 minggu yang lalu. Iya Pak Haji. Gimana kalau capek, puasanya dibatalin? Saya sampaikan Ustaz. Yang ditanya itu sebenarnya ke karyawan saya lah.
Oh ya, kerja, bantuan mereka lah. kerja. Iya. Ya. Ini saya hubungkan sekarang, apakah kerja di toko yang dengan Bisa dibatalin puasa. Ah. Nah, itu. saya sering ngomongin, kalau kamu kerja di toko dibatal, kurang ajarnya kamu. Iya. Sementara orang yang kerja di lapangan, tukang juga sering kerja di rumah Ramadan, tapi mereka masih bisa sanggup puasa. Iya. Nah, kalau kerja di toko, ada kipas angin, tidak kena matahari, batal puasanya hanya kena orang rame, boleh tidak Ustaz? Dibatalin. Mereka sebenarnya. Iya. Batas kerja keras gimana ukuran kerjanya ini? Tidak semuanya kerja ibaratnya berarti. Sama-sama Pak Haji, saya juga terima kasih banyak Pak Haji. Menguatkan kembali yang Ustaz kemarin sebutkan itu adalah betul-betul kerja, dan itu adalah memang itulah penghasilannya satu-satunya. Kemudian memang tidak mampu puasa dengan kerja itu ya. Tapi kalau jadi karyawan yang dengan itu rasanya tidak masuk akal kalau membatalkan puasanya. Ini berarti imannya ada masalah ini, perlu dibengkel ini. Itu ya. Masalah itu kan Pak Haji yang punya ownernya ya. Kamu bisa ditoleransikan. Pak Haji, saya kerjanya nggak agak kuat nih, udah melayani, boleh nggak aku istirahat sedikit gitu? Ya silahkan, kan Pak Haji yang punya. Kan bisa diatur. Betul kan ya? Jujur aja apa adanya. Sudah beginilah kemampuan saya. Boleh nggak saya batalin Pak Haji dong? Kalau nanti marah itu gara-gara ini kalau batalin puasanya. Nah itu umpamanya ya. Nah jadi kalau masalah kerja seperti itu kelihatannya nggak wajar kalau membatalin puasanya dengan, kecuali kalau memikul sekian ton gitu ya, barang-barang dari Mekah Pak Haji. Itu kan enggak juga begitu kan, karyawan kan banyak Pak Haji, saling membantu, mungkin melayani orang, dan itu rasanya nggak masuk akal kalau kita batalin puasa. Itu ya, kecuali kalau memang sakit, nggak kuat. Kalau memang langsung pingsan, tepar saya Pak Haji, itu bisa dicek itu, memang keadaannya memang itu ya. Karena saya nggak berlangsung menjustis Pak Haji ya, harus bijak melihat keadaan yang bersangkutan. Tapi kalau pada umumnya kerja, karyawan seperti ini, tidak masuk akal kalau dibatali. Itu ya, ditegaskan lagi Pak ya, tidak masuk akal dibatali. Bisa berdosa kepada Allah. Tapi kalau memang kerjanya luar biasa Pak Haji, sudah memang nggak bisa lagi menahan ini, karena memang berat Pak Haji, luar biasa, itu masuk akal, bisa dibatalin. Gitu ya. Jangan jadikan alasan. Pak Ustaz ngomong boleh. Umpamanya Pak Haji, dia kalah-kalin jadinya Pak. Jangan dia kalah-kalin masalah ini. Fatwa bisa berubah-ubah. Kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi almarhum, fatwa itu bisa berubah tergantung keadaan bersangkutan. Itu Pak Haji. Bisa berubah-ubah Pak Haji. Jadi tidak paten gitu. Ayatnya, hadisnya tetap. Dalilnya tetap. Tapi keadaan objeknya bisa berubah-ubah. Itu Pak Haji ya. Nah ini karyawan ini kan objeknya. Yang karyawan lain kan bisa nih. Ya, saya ingin menegaskan. Oh betul Pak Haji. Dengar ini katanya, wah boleh lah. Boleh lah. Memang dulu pada nggak puasa jadinya. Beberapa kali kejadian, saya nggak tahu kok kenapa ini. Makan kami capek. Oh, alasannya capek. Orang rame. Gitu. Jadi saya bingung gitu kan. Capek ini mana? Tinggal diatur aja waktunya. Membatalkan puasa. Kalau gini aku yang berdosa. Betul, Pak Haji yang kena sebagai ownernya. Makanya lebih baik kalian keluar aja, berhenti aja saya bilang. Iya, betul. Dengan capek di toko, Alasan. tidak kena matahari, ada kipas angin. Saya rasa itu, puasa. saya rasa bukan masalah dirinya, imannya itu Pak Haji. Imannya kurang kencang Pak Haji. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Siap Pak Haji. Sekarang bahwasanya kalau ada kerjaan lebih di bulan Ramadan ya masih dalam tahap yang wajar. Iya, tidak boleh dibatali. Tapi kalau sudah di luar batas, itu baru boleh. Itu Pak Haji. Seperti itu Pak Ustadz. Sudah cukup? Ada lagi? Mungkin sudah cukup Pak Haji. Alhamdulillah, lagi semangatnya kita ini belajar tentang fikih seputar Ramadan, karena ini sangat penting. Dan bab sebelum kita masuk Ramadan, alangkah indahnya ada
ilmu-ilmu yang kita ketahui sehingga kita berjalan nggak kacau. Dengan adanya ilmu itu beraturan kita. Mau kemana kita? Itu ya. Seperti itu gambarannya ilmu. Kalau nanti ilmunya nggak tahu, meraba-raba, ya, yuta ida. Ini sebelum hamba ini nutup, ada suatu ketika sahabat Nabi itu ya, pergi keluar musafir, akhirnya mandi junub, apa namanya itu, mimpi basah. Nah, yang bersangkutan habis kecelakaan kepalanya. Akhirnya beliau pahami harus mandi banyak sekuyup seluruh tubuhnya. Akhirnya mandilah wajib seluruh tubuhnya, meninggal. Itu gara-gara itu diadukan ke Nabi. Nabi marah. Kenapa seperti itu? Nggak boleh. Ini kan lagi ada darurat. Ya usaplah dengan yang luka. Itu ya. Jangan masuk kuyup, itu bisa mampus itu. Nah, mampus nian. Itu meninggal. Jadi ternyata bisa benar pada orang normal. Itu dia. Yang tidak normal tidak berlaku. Itulah fikih. Itu ya. Masya Allah, itu bijaknya dalam hidup Islam ini. Maka ayo, mudah-mudahan kita selalu belajar. Insya Allah bijak melihat segala hal. Maka kita insya Allah selamat dalam menjalankan dunia ini. Dan apalagi masuk Ramadan, kita sudah tahu ilmu-ilmunya tentang Ramadan. Indah sekali Ramadan itu. Masya Allah. Rasanya nggak sabar lagi kita menanti tarawehan, tadarusan, itu ya, puasa, itu ya. Oh, Masya Allah. Ramadan ini kalau sudah masuk, Idul Fitri lagi. Ya Allah, itu seperti itulah gambarannya. Mumpung ingat, Pak. Kita di toko, kami tetap tarawih. Tapi pakai agak jalur tol gitu, boleh nggak? Jalur tol itu maksudnya jalan pintas gitu? Nah, bukan jalan pintas. Jadi siapapun kan yang jadi imam, karyawan lah semua. Yang bisa jadi imam. Sampai untuk belajar tadi juga, karena kita juga cari duit, jadi kalau buka, baca ayatnya tuh apa namanya? Dipanjangin? Mendayu-dayu gitu kan. Artinya sederhana gitu. Iya. Jadi kita ayatnya disuruh ayat pendek-pendek ya. Iya, iya. Inna atayna kullallahu ahad lah. Umpamanya itu ya. Sampai 20 rakaat kali atau 8 rakaat lagi itu inna atayna sah nggak Pak Ustadz? Sah. Jadi batas wajar. Kan kriteria sholat itu intinya sahnya dipenuhi nggak syaratnya. Kalau dipenuhi kan contohnya baca Fatihahnya sudah benar. Surahnya kan nggak wajib. Itu ya. Surahnya kan serah milih mau panjang, mau pendek, satu ayat juga boleh. Yasin, Allahu Akbar. Semua yang pendek-pendek alif lam mim, Allahu Akbar. Satu ayat. Qaf, Allahu Akbar. Wah, kok jago niat. Awal-awalnya aja diambil gitu. Umpamanya sah nggak sah itu? Sah. Itu ya. Jadi artinya batas normal Pak Jia. Tidak dia pintas nian, tapi batas normal karena ya memang ada tuntutan juga, memang ada toko Pak Jia, apalagi akhir-akhir Ramadan itu sudah membludak para followernya, jamaahnya maksudnya yang mau belanja itu ya. Maka kurang lebih seperti ini berapa menit itu tarawihannya. Itu ya mungkin ada yang ngambil 8 rakaat, 3 rakaat dengan witirnya, itu ya. Ada yang mengambil 20, terserah masing-masing itu ya. Pada umumnya 8 gitu ya. Itu singkat jadinya. Itu inna atene, itu langganannya 8 rakaat. Inna atene kullallahu ahad, inna atene kullallahu ahad. Itu terus. Gimana ini Pak Ustaz? Sah. Sampai Nabi juga pernah ditanya di imamnya Masjid Kubah. Kubah ada kan dia di Madinah itu. Dia laporin, dia juga, ya Rasulullah, itu imamnya langganannya kuliah sama kullallahu ahad. Bosan ya Rasulullah. Gitu umpamanya gambarannya seperti itu. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Gara-gara kuliah sama kullallahu ahad masuk surga beliau itu. Iya kan seperti itu, Bang. Bukan disalah-salahin. Tapi kasihan juga jemaah kalau kuliah sama kullallahu ahad. Tapi sah. Ya sama dia. Sah itu ya. Mau satu ayat, mau satu surah, pendek-pendek, itu ya. Itu sah semua. Atau enggak baca sama sekali, sah kalau kupikir. Karena yang menjadi pokok adalah Fatihah. Itu ya. Tapi agak masalah kalau baca Fatihah langsung ruku, Pak Ji. Ini kok nggak ada niat. Ini kan pikirnya kan sah dia. Ini masalah sah. Sah insya Allah. Tapi ada orang yang berlaku umum. Itu Pak Ji. Kalau masyarakat itu yang dipakai, diprotesnya kita. Betul, ini jangan dipakai lagi ini berlaku ini. Tapi kalau di tempatnya Pak Haji kan masa belajar,
Itu wajar. Apalagi kan ini salat tarawih kan sunnah. Itu Pak Haji ya. Lagi belajar, proses memperbaiki diri. Itu ya. Kan nggak wajib tarawih itu. Tarawih itu artinya represi Pak Haji ya. Jadi kalau sholatnya terlalu memaksa itu bukan represi, itu penyiksaan itu. Itu bukan sholat tarawih itu. Tasre itu, sholat percepatan. Kalau tarawih artinya repressing. Itu bahasanya itu. Tarawih repressing itu ya. Menikmati gitu. Seperti itu jawabannya kita Pak Haji.